Oke, nomor satu. Teman-teman ada yang bisa menjawab nggak nomor satu ini? Buying clothes are often a very time-consuming practice, bla bla bla, because this bla 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 are. Ada yang sudah tahu jawabannya nomor satu? Halo, ada yang mau menjawab nomor satu? Jadi guys, ini itu kita disuruh untuk memilih yang salah ya. Jawaban yang salah itu yang mana? Kalau pertanyaan seperti ini itu kita disuruh pilih yang salah yang mana? Namanya written expression. Jadi untuk soal nomor satu, di sini seperti biasa, cara kita mengerjakan adalah mengidentifikasi subjek sama verbnya. Untuk subjeknya sendiri itu adalah ini ya, buying clothes itu sebagai sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Kemudian untuk are ini sebagai verb, ya. Kalau yang di garis bawah ini verbnya plural, sedangkan subjeknya ini singular, ya. Kok tahu? Nah, karena subjeknya itu bukan clothes-nya ya, bukan clothes-nya, akan tetapi subjeknya adalah buying-nya, gerundnya. Ya, contohnya drinking coffee, minum kopi itu adalah hobiku. Drinking coffee is my hobby. Misalnya seperti itu. Jadi buying clothes itu adalah subjeknya. Otomatis R-nya ini salah ya. Kenapa? Karena dia plural. Coba teman-teman, kalau misalnya ini R itu salah, yang benar apa kira-kira? Is. Is. Iya, benar sekali. Untuk nomor satu, R ini diganti menjadi is ya. Ingat ya, kalau ada gerund di depan itu berarti dia sebagai subjek. Ya, gerund itu bentukan dari kata kerja yang diubah menjadi kata benda. Ya. Oke, nomor satu yang salah adalah ini gimana ya ngintipnya? Hmm, oh ini. Seperti ini ya. Untuk nomor dua, ada yang mau mencoba untuk menjawab nggak? Nomor dua. Nah, kalau teman-teman melihat ada apa ini namanya? Because, because, because ya, bukan because of ya. Namanya because itu penghubung antar kalimat ya. Penghubung antar kalimat berarti di sini pasti ada dua kalimat ya. Nah, berhubung ada penghubung, maka kata kerjanya pasti ada dua ya. Nah, di sini ada they had spent. Nah, ternyata tidak jadi masalah kalimat pertama, ya kan? Kemudian setelah koma di sini kalimat barunya, di sini the students lost. Nah, subjektifnya nggak jadi masalah, guys. Ternyata yang jadi masalah adalah jadi because-nya ini aman ya. Kenapa? Karena dia itu hubungan sebab akibat because-nya ini dan student-nya lost opportunity. Dan di sini yang digarisbawahi yang kedua adalah too many. Too many, terlalu banyak. Nah, yang nggak digaris bawah ini time. Masih ingat time itu termasuk kata benda yang bisa dihitung apa enggak, guys? Tidak bisa, Tidak. bravo. Ya, tidak bisa ya. Time itu tidak bisa dihitung. Uncountable noun. Jadi kalau time itu nggak bisa dihitung karena tidak ada S-nya ya. Kalau ada S-nya kan bisa dihitung ya. Maka many itu nggak boleh. Much time. Ya, betul sekali. Jadi many harusnya diganti menjadi much. Ya. Oke. Too many diganti menjadi too much.
Too much. Ya, yang salah yang ini ya, guys. Oke, Oke, selanjutnya nomor 3. Ada yang tahu nomor 3? B? C, Miss. Oke, to buy ya. Harusnya apa kalau C-nya salah? For us to buy. As. Good ya, masih ingat ya, ini ada preposition. Setelah preposition pasti objek. Nah, berhubung di sini preposisi apa objeknya itu dalam bentuk kata ganti ya, kata ganti pronoun, kata ganti orang, pronoun, maka we itu kan subjek ya. Nah, maka harus diganti menjadi as ya, harus diganti menjadi as. Setuju nggak teman-teman diganti as? Setuju. Ya, karena objeknya we itu as. Kalau objeknya I apa objeknya I? Me, Ya, me objeknya you you. tetap you ya, karena ada preposition di sini ya. Oke, karena setelah preposition wajib hukumnya objek. Object of preposition. Nomor 4. Bravo. Nomor 4 bravo. Oke, himself. Kenapa? Harusnya apa? Herself. 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 Oke. Gampang banget ya guys ya, written expressionnya ya. Semoga nanti waktu tes, real test, gampang. Amin. Nah, seperti ini. Kenapa kok himself-nya salah? Karena di sini menggantikan she. She itu kan pronoun perempuan ya. Nah, harusnya di sini himself-nya diganti menjadi her, gitu ya. Herself. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Ada yang tahu nomor 5? Charlie. Charlie, Miss. Oke, pintar banget ya teman-teman ya. Di sini ada when. When itu apa? Sebagai apa when? Panjang. Sebagai penghubung antar kalimat ya. Karena dia itu bukan kata tanya, kecuali kalau kata tanya auxiliary-nya di depan. Kan ini cuma penghubung antar kalimat ya. Maka do-nya ini harusnya dihapus ya. Do-nya ini harusnya dihapus. Baca when we have to gitu. Nggak usah do ya, dibakan. Good. Nomor 6. Number 6. Number 6. Delta. Ya, kalau delta berarti yang benar apa? En Maria tuh. Oke, N Maria tuh boleh. Selain N Maria tuh. Kalau And pakai Maria hasn't either. jadi di sini karena not ya. Jadi has not itu harusnya ini apa namanya? Nggak boleh sama ya. Karena neither itu singkatan dari not sama either. Hmm. Harusnya has hmm, either. Yang gini ya. Has not either.
Oke, kalau neither harusnya apa? Kalau pakai neither. Neither Maria has. Ya, Neither has Maria. neither has Maria gitu ya, atau has not either. Oke, nomor 7 guys. Nomor 7. Bravo nggak, Miss? Bravo ya? Bravo. Oke, kenapa? Mungkin harusnya bendanya dulu. Oke, good. Jadi setelah verb ya, jadi setelah subjek verb habis gitu. Nah, ini to buy itu termasuk to infinitive ya, karena verb ketemu verb ya. Decided to buy, karena ini decided verb, buy juga verb, maka dipisah sama to ya. Dan decided itu kebetulan kata kerja yang wajib diikuti kalau ketemu kata kerjanya ditambahin to gitu ya, bukan decided buying gitu ya. Udah bener gitu. Kemudian setelah ini anggap aja satu kesatuan verb phrase gitu ya, frase kata kerja, maka setelah kata kerja pasti objek. Akan tetapi di sini langsung keterangan tempat. Kalau ada objeknya berarti objeknya didahulukan gitu ya. Kebalik ya. Jadi harusnya buy a car in the morning. Dibalik gitu. Oke, sesuai word order, tidak sesuai dengan word order ya. Nomor 8, guys. Ada yang tahu? Nomor 8 sudah ketemu? Delta, Miss. Delta harusnya apa? Others atau other ones. Oke, jadi others-nya others itu bentuk jamak ya guys ya. Jadi others itu bentuk jamak, tapi tidak bisa diikuti kata benda. Jadi others-nya itu berdiri sendiri. Ya, others-nya itu harusnya berdiri sendiri. Atau bisa juga kalau nggak pakai S berarti other ones seperti itu. Ya. Nomor 9. Nomor 9. Konsep dua kejadian ya ini. B. Nomor 9 apa? Delta? B. Bravo? Harusnya apa kalau Bravo yang salah? Returned home. Return home, pakai to his house gitu ya. Oke, untuk nomor 9 itu ya. Ada selain jawaban berapa enggak? Delta. Delta. Oke, ada yang Delta. Kalau Delta yang benar apa? He read He a read. book. Oke, good. Oke, coba kita bahas ya. Jadi di sini ada preposition conjunction ya, penghubung antar kalimat. After itu penghubung antar kalimat yang mana di sini ada kalimat pertama adalah Judge had returned, kemudian kalimat kedua he was reading. Nah, teman-teman ini adalah pertanyaan seputar tenses ya. Jadi konsep tenses itu kalau ada dua kalimat, maka kemungkinan besar itu ada urutan kejadian. Urutan kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect dan kemudian pakai simple past. Jadi gandengannya past perfect itu simple past, bukan past continuous gitu ya.
Jadi harusnya kalau kejadian yang lebih dulu adalah return to his house, balik ke rumah, kemudian dia membaca buku, maka membacanya adalah simple past. Gitu ya. Jadi was reading itu past continuous. Maka was readingnya diganti menjadi verb 2 aja, read gitu. Read. Nomor 10. Nomor 10. Charlie, Miss. C. Charlie. Bravo, Miss. Bravo, Bravo. Miss. Oke. Kalau yang pilih Charlie, yang benar apa? No one. No Benar. one has. No one. Oke. Kalau pilih Bravo, yang benar apa? Have been. Have been. Have been. Oke, kita lihat ya. Ingat ya teman-teman, ketika kita mengidentifikasi sebuah soal, pertama itu kita harus mengidentifikasi subjek sama verb-nya. Ya, kalau subjek verb-nya aman, berarti silakan pilih yang lain gitu ya. Oke. Jadi sini kita melihat subjeknya adalah ini many theories. Nah, many theories. Many theories ini berarti subjeknya plural atau singular? Plural. Iya, plural ya, karena diawali dengan many, banyak gitu. Kemudian on. Nah, on itu preposition. Ya, namanya preposition pasti diikuti oleh objek. Jadi dia itu tidak bisa dihukumi sebagai subjek. Ya, meskipun di sini on conserving the purity of water. Water itu singular, ya, singular. Tapi dia itu tidak berhak menjadi subjek. Ya, subjek utamanya adalah ini ya, many theories. Kenapa kok water nggak bisa menjadi subjek? Karena jatuh setelah preposition on conserving the purity of water gitu. Jadi gandengannya ya of. Ingat of itu menunjukkan kalau adanya satu kesatuan frase benda ya. Jadi of sebelum of itu kata benda, setelah of juga kata benda. Maka dia disebut frase kata benda atau non phrase gitu. Maka kesatuan dari on ini. Maka verbnya juga harusnya apa? Harusnya plural karena verbnya ini subjeknya ini plural gitu. Jadi has been diubah menjadi Have been. iya. Jadi yang salah itu iya have been gitu ya guys ya. Oke. Nomor 11. Bravo. Bravo. Nomor 11 Bravo. Padahal di sini nggak ada tulisannya A, B, C, D ya. Ya, mohon maaf karena apa ya, acak adul tadi kalau dikasih A, B, C, D guys. Editannya kurang sip. Ada yang lain selain Bravo? Nomor 11. Pernyataan benar. Yang mana? Maksudnya saya tidak merasa ini salah. Oh, I see. Nggak ada yang salah gitu ya. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Yang lain mungkin ada? Nggak ada ya. Oke. Yang pilih Bravo tadi kira-kira apa yang benar, Miss? Is cook. Is cook. pakai verb 3. Oke. Verb 3. Pakai verb 3. Oke. The food that Mark is cooked gitu ya. Oke, thank you. Kita lihat di sini the food that Mark. Nah, ini ada that ya. That itu penghubung antar kalimat. Maksudnya di situ pasti ada dua kalimat, ya kan? Gitu. Jadi di sini adalah ada Mark is cooking sama is smelling delicious ini tadi dan diwakili oleh si that ini tadi, ya. Oke. Kemudian yang kita lihat di sini adalah Mark is cooking, bener nggak sih? Gitu ya.
Kalau sesuai ini benar sih. The food that Mark is cooking, makanan yang Mark masak, yang Mark sedang masak, itu ya, Mark sedang masak di dapur, itu sedang bau enak. Jadi guys, untuk ini adalah pengecualian ya, smell, terus feel ya, five sense ya. Intinya itu lima rasa panca indera ya, yang kata kerja yang berhubungan dengan panca indera itu nggak bisa dijerenkan atau nggak bisa diingkan ya, nggak bisa diartikan sedang maksudnya. Sedang. Makanya aku sedang mencintaimu, I am loving you itu nggak boleh, kecuali ditambahin falling in love gitu baru boleh ya. Jadi untuk perasaan itu nggak boleh ditambahin ing gitu. Kayak merasa, aku merasa makanan ini enak. I am tasting gitu kan nggak bisa ya. Jadi tetap pakai simple present gitu guys. Jadi itu adalah kata kerja pengecualian yang berhubungan dengan lima panca indera. Ya namanya panca pasti lima ya. Yang berhubungan dengan panca indera. Oke, jadi kalau misalnya ismailing ini salah, maka yang benar apa kira-kira? Pakai simple present loh ya. Berarti gimana benarnya? Smells. Ah, yes, good. Yang benar adalah smells. Gitu guys. Smells. Oh ya teman-teman, habis ini seperti biasa Miss Lee Zoom-nya karena nggak license ya. License. Kalau mati sendiri, nanti silakan rejoin lagi ya guys ya, pakai link yang sama ya. Oke. Oh, Mr. Hasan, apa aja lima tersebut ya? Pokoknya berhubungan dengan mendengar, melihat, ya, mencium, ya, pokoknya berhubungan dengan lima panca indera apa aja nya tadi ya? Silahkan, silakan di, silakan di apa ya? Di search di kamus ya, Sir ya. Five sense itu apa aja? Itu maksudnya di kelas grammar satu, Sir ya. Silakan. Ini kalau kita masuk ke kelas ini, kelas TOEFL itu cuma membrush up ya. Silakan untuk lebih detailnya nanti dicari lagi ya. Kasihan yang sudah paham, maksudnya kasihan yang mengejar skor gitu. Nomor 12 guys. Alpha. Oke, nomor 12 alfa. Ada yang lain? Alpha, Miss. Alfa juga. Kalau alfa salah berarti yang benar apa guys? Has Tetap eaten. dua. Hmm? Has eaten. Has eaten. Had eaten. Had Had eaten. eaten. Oke, good. Jadi guys, masih ingat tadi ya, di sini ada after John Eaton. Jadi namanya after setelah John Eaton, setelah John makan, terus dia nulis. Jadi ini adalah konsep dua tenses urutan kejadian yang mana kita harus paham kejadian yang lebih dulu adalah after, ya. After itu setelah. Jadi setelah makan dia nulis. Berarti kalau kejadian yang lebih dulu itu pakai past perfect, ya. Jadi pas perfect itu pakai namanya pas itu pakai had ya. Jadi di sini harusnya had eaten. Kan kok tahu sih Miss? Ya karena gandengannya di sini adalah simple simple past ya. Sudah benar simple pastnya. Oke, seperti soal nomor berapa tadi 8 atau kalau nggak salah ya. Atau nomor berapa sih tadi ya? Nomor dulu Pak sih. Nomor 9 kayaknya. Nomor 14 sekarang. Nomor 13 sekarang. 13. Had eaten ya. Yang benar ini Mr. Hasan tanya guys. Had eaten ya, past perfect. Bukan present perfect ya, past perfect. Ya, nomor 13 guys. Yang Masih Betul mikir. semua. Betul semua. Charlie, Miss. Charlie. Yang ini ya, on the river.
Oke. Miss, ya, Charlie juga. Itu yang Oke, nomor 13. Kalau misalnya pilih Charlie on the report, yang benar apa, Mr. Wakidi tadi ya? The report aja, Miss. The report aja ya, Mr. Hizbullah ya. Oke, nggak pakai on the ya. Nggak pakai on ya. Oke, guys. Jawabannya adalah, jadi di sini ada tenses lagi nih, guys. Ini ada last night ya. Ingat kalau ada time signal berhubungan dengan past itu berarti kata kerjanya bentuk Past tense ya. kedua. Tapi di sini past present perfect. Nah, namanya present perfect itu Apa berarti? namanya present perfect itu nggak ada time signalnya ya. Present perfect itu nggak ada time signalnya. Jadi has finished ini yang salah ya, guys ya. Have finished, Miss ya. Ya, enggak, harusnya finish aja, verb 2 aja ya. Oh. Gitu, guys. Harusnya verb 2 aja. Kenapa? Karena ini simple past ditandai dengan adanya time signal lampau. Last night. Oke. Jadi kalau udah ketemu gini nggak usah langsung lihat lain-lainnya ya, biar cepet. Nomor 14. Masih ada berapa soal lagi nih, guys? Masih ada 11 soal lagi ya. Nomor 14. C. Charlie. Oke. Ada yang lain? Kalau misalnya pilih Charlie yang salah, berarti yang benar apa? Themselves. Themselves. Oke, themselves ya. Jadi teman-teman di sini ada because ya, penghubung antar kalimat. Nah, di sini ada penghubung antar kalimat berarti ada 2 kalimat. Sam and Michelle had done. Kemudian they were unwilling to give. Nah, ini berarti sudah ada 2 kalimat yang benar. Akan tetapi di sini ada yang janggal, yaitu ini dia objek ya. Jadi dia itu nggak ada, themselves itu nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat di kata ganti pronoun yang lengkap itu bisa di search aja ya, di search pronoun yang benar itu apa. Pronoun dari they itu apa. Jadi harusnya refleksif pronoun they itu themselves, bukan their selves. Kalau subjeknya itu they ya, objeknya itu them. Tapi kalau objek refleksifnya itu themselves, jadi bukan their selves gitu. Jadi yang salah itu yang their self. Oke, guys. Nomor 15. Nomor 15. Ah, Alfa. ini done. Apa? Ada yang alfa, ada yang lain? C. Ada yang alfa, ada yang Charlie. Oke. Tuh. Kalau alfa berarti yang benar apa, guys? Have done. Had done. Had done. Had done. Oke. Kalau C tadi harusnya apa? Betul lah, wouldn't be able. Bravo, Miss. Oh, bravo. Oke, bravo. Kalau bravo yang benar apa? Other. Other. Oke. Jadi untuk nomor 15 ini ada that ya. That if. Daniel said ini satu kalimat ya. Daniel said that gitu. Setelah that kalimat baru, if he had to do. Jadi setelah ada 2 conjunction di sini, berarti kalau ada 2